Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan Noval Gibran 99. Pada kesempatan kali ini saya akan berikan tutorial bagaimana cara mengganti keyboard HP ProBook 430G5. Terima kasih buat teman-teman yang sudah klik tombol subscribe-nya, semoga diberikan kesehatan dimanapun berada. Bagi yang belum, jangan lupa silahkan tolong diklik tombol subscribe-nya, semoga video tutorial ini bermanfaat. Yang pertama kita akan buka terlebih dahulu baut yang ada di casing bagian bawah laptop ini. Untuk bautnya sendiri menempel pada bagian casing bawah, jadi setelah terbuka bisa dicungkil dengan menggunakan kuku atau alat tipis. Untuk membukanya sendiri teman-teman bisa menggunakan obeng bintang, tapi apabila tidak punya teman-teman bisa menggunakan obeng minus, tinggal menyesuaikan ukuran dari obeng bintang tersebut. Ya, untuk letaknya ada di sini. Kita akan mencopot dua baut. Pada casing bagian dalamnya teman-teman juga dapat melihat simbol keyboard yang menandakan bahwa itu adalah baut atau mur untuk keyboard. Selanjutnya kita akan membalik lagi laptop dan membuka keyboard dari bagian atas. Selanjutnya teman-teman bisa mencungkil bagian keyboard atas dengan menggunakan benda tipis. Selanjutnya kita akan mencungkil, jangan terlalu ditekan, kita hanya ingin membuka bagian keyboard. Setelah keyboard terbuka, kita bisa tahan dengan menggunakan benda lain. Selanjutnya kita akan membuka semua sisi. Ya, jadi di sini saya ingin mengganti keyboard Jepang menjadi keyboard US atau Amerika, di mana tampilannya lebih sederhana dan yang paling terpenting tanda baca lebih standar sesuai dengan letak QWERTY dan tidak perlu menyesuaikan karakter non-Latin seperti titik, koma, tanda kutip. Selanjutnya fokus pada karakter alfabet dan simbol matematika serta tanda baca umum. Tinggal teman-teman sesuaikan saja tipe dari laptop teman-teman. Untuk keyboard Jepang sendiri memiliki tombol lebih banyak daripada keyboard US atau Amerika. Dan biasanya huruf enter lebih besar dan spasi lebih kecil. Ya, saat membuka keyboard jangan sampai menyentuh tombol power karena akan nyala. Tapi apabila menyala, terlanjur menyala, teman-teman bisa tekan tahan sampai mati. Selanjutnya cungkil ke arah atas soket bagian penjepit keyboard. Setelah kunci soket diangkat, tarik ke bagian samping perlahan. Selanjutnya saya akan memasang keyboard dengan layout US atau Amerika. Masukkan terlebih dahulu ke dalam soket, setelah itu kunci. Teman-teman bisa mengikuti pola pada keyboard yang lama. Setelah dimasukkan, kita dapat menguncinya dengan cara menekan bagian soket pengunci. Setelah terpasang, teman-teman bisa memasukkan terlebih dahulu bagian keyboard bawah. Selanjutnya teman-teman bisa memasukkan kembali keyboard bagian atas dengan menggunakan kuku. Lakukan perlahan dan merata hingga bagian keyboard tidak menonjol ke bagian atas. Selanjutnya apabila telah terpasang dan presisi, kita dapat membalik laptop untuk memasang baut yang akan mengunci keyboard dari bagian bawah. Ya, pada saat mengencangkan baut, apabila dirasa dol atau tidak tersangkut, teman-teman bisa memiringkan laptop dan agak menekan sedikit bagian keyboard agar lubang dudukan bertemu dengan baut. Selanjutnya pasang kembali, tutup casing bagian bawah laptop. Kencangkan baut dan tekan di semua sisi agar mengunci.
Setelah terpasang, teman-teman bisa mengetes semua fungsi tombol keyboard. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga membantu dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Bagi yang belum klik tombol subscribe-nya, silahkan diklik tombol subscribe-nya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.